Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir lagi bersama video pembelajaran bersama saya Aris Prabayansa. Kesempatan kali ini saya akan membahas atau kita akan mempelajari bab 12, yaitu cahaya dan alat optik. Ini merupakan pelajaran IPA untuk anak-anak kelas 8 SMP. Ini adalah materi terakhir dari 12 bab yang sudah kita bahas, dan ini adalah bab yang terakhir, bab ke-12. Setelah ini teman-teman, setelah menyelesaikan bab ini, teman-teman akan ada latihan soal untuk menghadapi PAT ya, atau penilaian akhir tahun, karena ini menggunakan kurikulum 2013. Oke, kita lanjut saja. Kita langsung saja ke materi, teman-teman. Mohon untuk diperhatikan baik-baik. Ini adalah video pertama. Nanti insya Allah saya akan buat beberapa video. Ini slide ini saya ambil dari referensi Erlangga. Jadi teman-teman silahkan dibuka buku Erlangganya. Ini merupakan poin-poin pentingnya saja yang akan saya bahas di sini, atau yang saya akan utarakan di kesempatan kali ini. Kita langsung saja, mohon untuk diperhatikan, disimak dengan serius. Baik, kita mulai bab ke-12, cahaya dan alat optik. Ya, cahaya dan alat optik ini merupakan materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Teman-teman perhatikan ya, perkembangan zaman yang semakin hari semakin meningkat ya. Entah sampai kapan. Ini merupakan satu dari alat-alat optik. Ini merupakan jenis alat optik. Apa ini? Ini merupakan kamera high resolution ya. Kita buka slide berikutnya. Nah, peta konsepnya seperti ini. Jadi cahaya itu merambat dalam ruang hampa ya. Jadi nanti kita akan belajar cahaya dulu. Apa sih cahaya ya? Nanti dijelaskan juga, ada beberapa penjelasan juga. Cahaya itu dapat dipantulkan melalui cermin. Nah, cermin ini dibagi lagi, ada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Kemudian cahaya itu merambat lurus. Nah, ini merupakan sifat-sifat cahaya, teman-teman ya. Cahaya itu merambat dalam ruang hampa, dapat dipantulkan, merambat lurus, dia dapat dibiaskan, dan cahaya merupakan energi. Kayak seperti cahaya matahari. Cahaya dibiaskan itu ada kaca pelan paralel, biasanya di prisma, di lensa cembung, di lensa cekung, dan mata. Mata juga di sini juga ada subnya, artinya ada cabangnya. Prisma itu adalah pemantulan sempurna, ada dispersi. Apa ini? Nanti kita akan coba kupas insya Allah. Nah, lensa cembung itu ada di alat optik. Nah, apa saja alat optiknya di sini? Ada kamera, ada kacamata, ada loupe, ada mikroskop, ada teleskop. Nah, lensa cekung digunakan untuk kacamata biasanya dan teleskop. Mata, nanti juga ada mata di sini. Ini merupakan alat-alat optik nih semua ini, ya. Sekarang ada normal, ada cacat. Cacat itu ada 3 jenis, ada miopi, ada hipermetropi, dan ada presbiopi. Apa saja pengertian dari ini semua? Nanti kita kupas satu-satu atau kita bahas satu-satu. Jadi mohon disimak baik-baik, teman-teman. Kita masuk slide selanjutnya. Pemantulan cahaya atau refleksi ya. Benda-benda di sekitar kita dikelompokkan menjadi 2 golongan, yaitu sumber cahaya adalah semua benda yang dapat menghasilkan cahaya sendiri. Benda gelap adalah benda yang tidak dapat ya di sini ya menghasilkan cahaya sendiri. Benda gelap dikelompokkan menjadi 3, yaitu benda tembus cahaya adalah benda yang dapat meneruskan sebagian cahaya. Ini sebagian cahaya. Benda tidak tembus cahaya di sini, perhatikan ya. Benda yang tidak dapat meneruskan cahaya ya. Jadi memang seperti tembok. Kayak tembok kan dia tidak dapat meneruskan cahaya. Benda bening adalah benda yang dapat meneruskan hampir seluruh cahaya yang mengenainya. Nah, ini adalah benda bening seperti kaca. Oke, kita akan langsung ke pemantulan cahaya atau refleksi. Hukum di sini ada hukum Snellius, teman-teman bisa buka di buku, di situ juga ada mengenai pemantulan cahaya. Ya,
Sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Nah ini ya, hukum Snellius. Sudut datang dan sudut pantul cahaya sama besar. Jadi sudut datang dan sudut pantul itu cahaya sama besar. Pemantulan cahaya ada dua macam, yaitu ada pemantulan teratur yang sudah di peta konsep tadi sudah digambarkan, terjadi pada permukaan yang rata, sedangkan pemantulan baur terjadi pada permukaan tidak rata. Pemantulan cahaya atau refleksi di sini ada cermin cekung. Perhatikan teman-teman, sifatnya pada cermin cekung itu bila berkas cahaya yang sejajar jatuh pada cermin dipantulkan pada satu titik, yaitu titik fokus, maka jarak fokus dan jari-jari kelengkungan sama dengan 2F cermin bernilai positif. Nah, sifat pantulannya itu sinar datang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Ini merupakan hukumnya ya dari cermin cekung nih, harus teman-teman harus baik-baik perhatikan yang ini. Jadi sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Nah, ini cermin cekung. Tadi ini cermin cekung. Jadi seperti ini sudut istimewanya. Jadi sinar-sinar istimewa pada cermin cekung seperti ini. Yang pertama seperti ini ya hukumnya ya. Sinar datang sejajar sumbu utama, perhatikan. Sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus oleh cermin cekung. Yang kedua itu sinar datang yang melalui titik fokus. Kalau sinar melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi dia sejajar. Nah, yang ketiga sinar datang yang melalui titik pusat kelengkungan, perhatikan. Nah, ini titik pusat kelengkungan dipantulkan kembali ke titik pusat kelengkungan. Jadi ke sini dipantulkan lagi ke sini. Itu merupakan sifat sinar-sinar istimewa pada cermin cekung atau nanti sifat-sifat sinar istimewa pada cermin cekung. Nah, cermin cekung efek posisi benda pada sifat bayangan dihasilkan cermin cekung. Jadi nanti ada efek benda yang ada di cermin cekung itu seperti apa? Yang pertama, benda berada di antara titik fokus dan pusat cermin, yaitu S, perhatikan. S itu kurang dari F ya, atau di ruang 1 ya. Nah, sifat-sifat bayangan terjadi itu bersifat maya. Perhatikan ini sifat-sifat bayangannya. Intinya di sini teman-teman, tidak dapat ditangkap oleh layar ya. Maya itu tidak tangkap oleh layar. Kedua, bayangannya tegak. Nah, ini merupakan hasil bayangannya. Hasil bayangan dari cermin cekung. Perhatikan ya. Diperbesar, lihat diperbesar. Di ruang 4, itu belakang cermin ya. Jadi ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4. Ini ruang 1, ruang 2, ruang 3, ini ruang 4 ya. Oke, kita lanjut ke cermin cekung. Efek posisi benda pada sifat bayang dihasilkan cermin cekung. Nah, lihat. Jika benda berada di antara titik fokus, perhatikan, dan PU ini di sini ya, kelengkungan cermin, maka F itu kurang dari S sama dengan kurang dari 2F atau di ruang 2. Ini ruang 1, ini ruang 2. Perhatikan. Ketika benda di ruang 2, maka sifat bayangan yang terbentuk, perhatikan teman-teman ya. Ini yang pertama tadi ini. Ini ketika bayangan ada di sini ya, di ruang sini, di ruang 1 di sini Afan ya, di ruang 1. 1 2 3 4 mungkin di sini ya. Ini 1 2 3 4. Oke. Afan tadi. Nah, ketika di ruang 2 di sini, maka sifat yang bayangan terbentuk itu nyata ya. Dia akan nyata sifatnya. Tapi terbalik terhadap bendanya, itu terbalik. Diperbesar dan ada di ruang 3. Jadi ini ruang 1 teman-teman, ini ruang 2, ini ruang 3 dan ini ruang 4 di sini. Jadi ada 4 ruang teman-teman ya. Ini ruang 1, ruang 2, ruang 3 dan ruang 4. Oke. Cermin cekungnya. Jika benda ada di ruang 3, gimana posisinya? Jadi ini merupakan posisi benda tadi ada di ruang 1, ruang 2, ruang 3, maka sifat bayangan benda itu nyata dia. Nyata itu maksudnya di depan cermin. Kalau di belakang cermin itu tidak nyata disebutnya. Dan terbalik terhadap bendanya, dia terbalik dia. Dia terbalik, diperkecil ya. Diperkecil, perhatikan mana diperkecil. Nah, diperkecil. Artinya kecil, lebih kecil. Kalau tadi kan diperbesar. Kalau ini jadi diperkecil ketika benda di ruang ketiga.
Dan yang ke ini di ruang 2 ternyata apa namanya? Bayangan benda tersebut. Oke, paham ya? Jadi ini merupakan sifat dari cermin cekung atau efek posisi benda pada sifat bayangan dihasilkan cermin cekung. Ada 3. Ada ruang 1, ruang 2, ruang 3 dan menghasilkan sifat bayangan yang berbeda-beda. Itu yang mesti teman-teman perhatikan. Oke, sekarang kita masuk ke cermin cembung. Untuk cermin cembung yaitu sifatnya sinar-sinar sejajar yang jatuh pada cermin cembung dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Jarak fokus F ya dari jari-jari kelengkuan itu sama dengan 2F. Perhatikan. Jarak di sini ya, jarak fokus dan jari-jari kelengkungan sama dengan 2F. Cermin bernilai negatif ya. Bernilai negatif. Sifat pemantulannya. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Jadi dipantulkan seolah-olah di sini ya berasal dari titik fokus. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus ya dipantulkan sejajar sumbu utama. Oke. Nah, ini perhatikan teman-teman semua. Ini merupakan yang teman-teman semua ini harus tahu semua. Jadi apa yang saya sampaikan di sini merupakan poin-poin penting yang teman-teman harus paling tidak paham ya. Kalau teman-teman lihat buku itu cukup tebal ya, cukup tebal dan cukup banyak poin-poin yang mesti teman-teman baca, tapi di sini saya coba ringkas semuanya. Baik, cermin cembung. Yang pertama sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Perhatikan. Sinar-sinar istimewa pada cermin cembung, perhatikan, yaitu yang pertama, sinar datang yang sejajar sumbu utama, perhatikan, dipantulkan seolah dari titik fokus. Jadi seolah-olah dari titik fokus ini. Tek 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 tek. Nah, seperti ini bayangannya. Oke. Sinar datang yang menuju titik fokus. Ini sinar datang nih menuju titik fokus, ya. Dipantulkan sejajar sumbu utama, ya. Jadi dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, yang ketiga, sinar datang yang menuju pusat kelengkungan. Jadi pusat kelengkungannya di sini dipantulkan seolah dari titik pusat ke kelengkungan. Jadi sinar datang yang menuju pusat kelengkungan dipantulkan seolah dari titik pusat kelengkungan. Jadi gimana efek posisi benda pada sifat bayangan yang hasilkan cermin cembung ini? Teman-teman bisa perhatikan. Yang pertama itu perhatikan, benda berada di depan cermin atau di ruang 4 ya di sini ya. Beda ya kalau tadi. Ini hitungnya gini. Ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4-nya di sini dia untuk cermin cembung ya. Jadi sifat bayangan yang terbentuk itu adalah dia itu maya ya untuk cermin cembung. Jadi tidak dapat ditangkap oleh layar, dia nggak jelas, nggak ada, maya, tegak terhadap bendanya. Jadi sejajar dia. Tegak itu ya bukan sejajar ya, sejajar, tegak, diperkecil. Jadi ukurannya akan lebih kecil untuk cermin cembung dan ada di ruang 1. Paham ya teman-teman? Ini mesti dipahami oleh teman-teman semua di sini. Oke, kita lanjut. Nah, itu hanya untuk cermin cembung. Jadi cermin cembung itu hanya benda itu selalu berada di ruang 4. Ya, dan posisinya seperti ini, harus seperti ini. Beda untuk cermin cekung. Kalau cermin cekung tadi ada benda ada di posisi ruang 1, di ruang 2, dan ruang 3. Bagaimana sifatnya? Itu akan tergantung posisi bendanya tersebut. Oke. Kita masuk ke rumus umum cermin. Perhatikan teman-teman ya. Untuk rumus umum cermin ya, S itu sama dengan hubungan antara jarak benda. Nah, perhatikan. S aksen itu jarak bayangan, F itu jarak fokus. Nah, pada cermin cekung, F dan R itu bersifat positif, sementara pada cermin cembung bersifat negatif. Ini adalah rumus dari umum cermin. Jadi 1/S tambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Atau F sama dengan 1/R. R bersifat positif ya. Perbesaran bayangan. Nah, perbesaran bayangan adalah perbandingan antara tinggi bayangan dan tinggi bendanya. Maka M itu sama dengan H aksen dibagi H. H aksen itu merupakan bayangan ya. H itu merupakan posisi tinggi bayangan asli ya. Maka perbesarannya bisa dihitung seperti ini, harga mutlak ya. Jadi selalu bernilai positif walaupun nanti
nilainya negatif di sini. Jadi harus positif. Oke, sekarang ada pembiasan cahaya atau refraksi. Nah, di pembiasan cahaya, jadi kan tadi sifat-sifat cahaya itu dia merambat melalui ruang hampa, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan. Nah, ini merupakan sifat-sifat cahaya yang teman-teman harus pelajari, harus tahu paling tidak ya. Hukum Snellius. Nah, tadi sudah disinggung sebelumnya pada hukum Snellius ya. Mengenai pembiasan cahaya di sini. Nah, sinar datang, perhatikan, sinar bias dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Lihat, sinar datang ya, garis normal terletak pada satu bidang datar. Ini garis normal teman-teman ya. Sinar datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat dibiaskan mendekati garis normal ya. Dia dibiaskan mendekati garis normal seperti ini ya. Begitupun sebaliknya, sinar yang datang tegak lurus bidang batas akan diteruskan tanpa dibelokkan. Nah, perbandingan proyeksi sinar datang dan sinar bias selalu tetap. Jadi perbandingan proyeksi sinar datang dan sinar bias itu selalu tetap ya. Di sini N2 per N1 sama dengan C1 per C2 indeks biasnya di sini, atau N sama dengan lambda 1 dibagi lambda 2. Oke. Jadi cahaya dari medium rapat ke kurang rapat dan B, perhatikan di sini ya. Nah, sedangkan yang B itu cahaya yang datang dari medium kurang rapat ke rapat. Ya, perhatikan. Paham ya teman-teman ya? Oke, kita lanjut ke prisma. Nah, sudut deviasi D biasanya disingkat di sini ya, adalah sudut yang dibentuk oleh perpanjangan sinar datang dari sinar bias yang keluar dari prisma. Teman-teman perhatikan sudut deviasi ya. Dia berdeviasi. Jadi cahaya putih yang mengenai sisi prisma juga diuraikan menjadi berbagai macam warna cahaya. Disebut peristiwa dispersi ya pada prisma ya. Jadi dia diuraikan menjadi berbagai macam warna cahaya ya, misalnya seperti pelangi. Oke teman-teman. Nah, pembiasan atau cahaya atau refraksi itu lensa cembung di sini, itu ciri fisiknya itu ketebalan lensa paling besar untuk cembung ya, berada di pusatnya. Bersifat konvergen, yaitu mengumpulkan berkas sinar kemudian difokuskan ke satu titik. Itu lensa cembung ya. Nah, arah pembiasaan sinar-sinar utama, yaitu sinar datang sejajar sumbu utama, lensa akan dibiaskan melalui titik fokus di seberang lensa ya. Sinar yang datang melalui titik fokus pertama dibiaskan sejajar sumbu utama ya. Sinar datang melalui pusat lensa tidak dibiaskan tetapi diteruskan. Oke, ini bentuk-bentuk lensa cembung ya, yang A atau biconvex ya, biconvex, convex dan konkav convex ya. Ini pengertiannya silakan teman-teman cari sendiri ya. Apa itu biconvex, flank convex dan konkav convex ya. Silakan di komen saja di link di bawah di channel saya untuk pengertian-pengertian ini. Oke, berkas cahaya yang keluar dan dari lensa cembung seperti ini. Ya, ini berkasnya apa namanya? Berkas yang keluarnya. Nah, lensa cembung jadi seperti ini. Pembiasan cahaya ya di sini ya. Kalau tadi ininya apa? Kalau yang seperti ini, Alvan. Nah, ini merupakan pemantulan cahaya ya. Kalau tadi ini pemantul, kalau ini pembiasan cahaya pada lensa cembung. Perhatikan. Yang pertama, sinar datang sejajar. Kalau tadi adalah pemantulan cahaya, kalau ini pembiasan cahaya. Beda teman-teman ya. Sinar datang sejajar sumbu utama, perhatikan, dibiaskan melalui titik fokus. Jadi dibiaskan dia. Sinar datang melalui titik fokus F2 ya, dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Jadi ke sini ya. Sinar datang melalui titik pusat akan diteruskan. Jadi sejajar lurus dia, selalu lurus. Kok ya, paham ya? Bentuknya juga seperti ini. Yang nomor 1 seperti ini bentuknya, yang kedua seperti ini bentuknya, dan yang ketiga ini bentuknya seperti ini. Kita lanjut. Oke, pembiasan cahaya. Refraksi. Ini daya lensa, masih di pembiasan cahaya ya di sini. Daya lensa.
Jadi semakin besar daya lensa, maka makin dekat juga posisi bayangan ke lensa yang berasal dari benda yang sangat jauh. Jadi besar daya lensa itu berbanding terbalik dengan panjang fokusnya. Secara matematis dituliskan P sama dengan 1/F, di mana F itu panjang fokus lensa, itu dalam satuannya meter, dan P itu daya lensa atau dioptri, disingkat D di sini ya. D dioptri ya. P itu adalah biasanya berapa D gitu ya. Paham? Oke. Contoh soal. Sebuah lensa cembung memiliki panjang fokus 5 cm. Berapakah daya lensa tersebut? Nah, 5 cm kita ubah dulu ke dalam meter jadi 0,05 meter, maka daya lensa sama dengan P sama dengan 1/F sama dengan 1 dibagi 0,05 sama dengan 20 dioptri atau D, 20 D. Oke, teman-teman paham? Oke, kita lanjut ke mata ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan teman-teman bisa pahamin dulu materinya. Kita sebelum lanjut ke mata, nanti silakan diulang-ulang lagi video tadi ya. Kita akan lanjut ke mata. Jadi ini merupakan poin-poin, saya ulangi lagi, ini adalah poin-poin penting yang mesti teman-teman semua pelajari atau semua teman-teman ketahui dalam pembelajaran cahaya dan alat-alat optik ini. Nah, mata kita masuk ke ke alat optik. Sebenarnya mata itu masuk dalam alat optik, tapi yang ada optik alami sebenarnya ya. Di sini tuh mata. Oke. Kenapa mata dimasukkan ke dalam alat optik alami? Karena mata memang semua orang punya ya. Semua orang punya, semua orang memiliki. Jadi bahkan mata merupakan alat indera yang utama ya, di mana kita bisa melihat pemandangan, kita bisa melihat warna, kita juga bisa melihat semua keindahan alam, itu adalah dengan mata. Oke, teman-teman. Perhatikan baik-baik. Bagian-bagian mata di sini. Yang pertama itu kornea mata. Lihat, kornea itu di sini bentuk tempatnya. Jadi teman-teman itu harus tahu juga kornea mata di sini. Yang kedua otot bersilia, yang kemana ya? Otot bersilia yang ke sini, di sini. Nih ya, ini harus tahu. Yang ketiga iris tuh yang mana sih? Nah, tiga itu iris yang ini. Nah, yang keempat, pupil yang ini, ya. Yang kelima lensa mata, ini lensa mata, dan yang keenam itu adalah retina. Jadi retina itu di belakang. Retina tuh yang ini. Retina. Nah, ini merupakan ada fungsi-fungsinya tertentu ya. Nah, oke. Silakan teman-teman untuk mencari fungsi-fungsi bagian mata. Ya. Jadi tugasnya silakan cari fungsi bagian-bagian mata ini. Silakan di komen saja di YouTube saya ya. Teman-teman bisa langsung saja atau mungkin bisa menghubungi saya untuk memberikan apa sih fungsi-fungsi bagian mata ini. Oke, kita lanjut. Mata normal. Nah, ada 3 jenis ya mata itu. Ada 2 maksudnya, mata normal dan kurang normal sebenarnya. Nah, kalau mata normal yaitu dia daya akomodasi adalah, jadi ada pengertian di sini ya, daya akomodasi. Apa sih daya akomodasi? Yaitu adalah kemampuan mata untuk mencembung atau memipihkan lensa sesuai jarak benda. Jadi mata itu bisa mencembung dan memipih ya. Jadi mampu memandang atau melihat benda. Yang kedua itu mampu memandang atau melihat benda dengan jelas mulai jarak 25 cm sampai tak terhingga. Jadi dia dengan jarak 25 cm masih bisa melihat ya, memandang atau melihat benda dengan jelas ya. Titik dekat mata normal adalah 25 cm. Makanya ketika orang yang sedang pakai kacamata itu akan dites biasanya. Matanya jarak pandangnya sekitar 25 cm itu, dengan biasanya ada huruf itu normal apa enggak, biasanya ngelihat apa enggak gitu. Nah, seperti itu. Titik jauh mata normal adalah tak berhingga. Oke. Ya. Kita lanjut, kelainan pada mata. Kelainan pada mata itu terjadi jika bayangan yang dibentuk oleh lensa mata jatuh tidak tepat pada retina. Hal ini disebabkan karena titik dekat dan titik jauh mata berubah. Ada 3 jenis kelainan mata, yaitu rabun jauh atau miopi, rabun dekat, hipermetropi, dan mata tua.
presbiopi ya. Ini teman-teman perhatikan. Nah, yang cacat mata di sini ya, kelainan pada mata di sini ada hipermetropi atau rabun dekat. Nah, penderita tidak bisa melihat benda dekat dengan jelas. Nah, titik dekat mata itu kan lebih dari 25 cm. Ya. Jadi penderita hipermetropi itu merupakan rabun dekat ya. Jadi titik dekat mata itu kurang dari 25 cm. Lensa mata tidak dapat menebal dengan sempurna. Jadi bayangan itu jatuh di belakang retina di sini dia, bayangan. Tidak pas retina. Dibantu dengan kacamata berlensa positif. Ini teman-teman ya. Untuk rabun dekat itu biasanya rabun dekat itu pada apa ya? Pada tukang jahit ya. Pada tukang jahit gitu kan. Nah, diagram pembentukan bayangan pada penderita hipermetropi. Nah, ini sebelum nih ya. Sebelumnya seperti ini. Jadi benda itu jatuh di belakang retina, ya. Nah, ketika dibantu dengan lensa cembung, ya di sini, ya, maka dia jatuh di pas bayangannya itu di retina. Sehingga benda itu sekarang dengan bantuan berlensa positif, benda terlihat dengan jelas. Paham teman-teman? Oke, kita lanjut. Sekarang miopi rabun jauh. Nah, ini biasanya banyak diderita oleh para guru ya, termasuk saya sendiri. Ya, atau rabun jauh tidak dapat melihat benda jauh dengan jelas. Lensa mata tidak dapat menipis dengan sempurna. Akibatnya benda yang sangat jauh bayangannya jatuh di depan retina. Jadi dia jatuhnya di depan retina di sini. Nah, titik jauh penderita tak berhingga. Dibantu dengan kacamata berlensa cekung atau negatif. Jadi benda ini titik jauh, dia jatuhnya di sini. Nah, benda titik jauh dengan bantuan lensa cekung, maka bayangan jatuh di depan retina atau pas di retina. Kalau ini depan retina ya. Ini diagram pembentukan bayangan pada penderita miopi. Ini sebelumnya. Nah, ini adalah setelah menggunakan kacamata berlensa cekung. Nah, ada presbiopi yaitu mata tua. Nah, penderita tidak bisa melihat benda dekat dan benda jauh dengan jelas. Gabungan miopi dan hipermetropi biasanya ini ya untuk mata tua. Titik dekatnya itu lebih dari 25 cm dan titik jauhnya tak berhingga. Lensa mata tidak dapat menipis dan menebal dengan sempurna, dibantu dengan kacamata berlensa rangkap, cekung dan cembung. Ya, jadi teman-teman ini adalah untuk presbiopi itu biasanya dialami oleh mata tua ya atau orang-orang yang sudah usia lanjut. Nah, penderita presbiopi A itu titik dekat mata telah bergeser menjauh dan B titik jauh mata bergeser mendekat seperti ini ya, A dan B. Oke, kita lanjut. Mata burung. Nah, burung-burung tertentu seperti elang memiliki penglihatan yang sangat tajam dan fokus dengan bidang pandang lebih luas dibandingkan manusia dan hewan lainnya ya. Elang, perhatikan, elang itu ketika melihat mangsanya di bawah itu pandangannya sangat luas ya, tajam dan sangat luas. Maka diagram pembentukan bayangan pada mata elang seperti ini ya. Jadi M2, M1 merupakan titik pusat lensa mata elang. F2 dan F1 titik fokus lensa mata elang. Jadi seperti ini bayangannya yang dilihat. Jadi mata manusia ini mata elang seperti ini ya. Mata elang itu jangkauannya luas sekali ya, seperti ini. Oke, ini mata manusia seperti ini, segini. Jadi dia melebar atau mata elang ke sini dia. Sini ngelihat, ke sini ngelihat. Cakupannya sangat luas. Nah, ini bidang pandang mata burung dan lebih luas dia. Nah, sekarang kita ke alat-alat optik, teman-teman. Mohon perhatikan untuk alat-alat optik ini. Yang pertama yang ingin kita bahas adalah kamera. Jadi, kamera itu di sini ada perbedaan ya. Ada mata dan kamera ya, maksudnya perbedaan fungsinya. Jadi lensa mata atau lensa kamera itu mengatur pembiasan cahaya. Pupil pada mata itu, kalau kamera itu ada disebut diafragma, itu mengatur intensitas cahaya yang masuk. Retina pada mata, sedangkan kamera pada film itu tempat terbentuknya bayangan. Nah, ini kamera dan bagian-bagiannya. Ini merupakan kamera, merupakan alat-alat optik juga. Di sini ada tombol, ada lensa mata, ada film ya. Ini merupakan kamera zaman dulu, tapi sekarang berbagai jenis kamera sudah hampir menyerupai ya mata, tapi tidak akan sama dengan mata, Bapak katakan ya, atau saya katakan seperti itu. Oke? Karena sampai ada yang perbesaran sampai ratusan bahkan ribuan kali dengan
pembesaran, perkecilan, intinya sekarang berbagai macam kamera sudah tersedia dengan fungsi dan kegunaannya. Oke, seperti pada main bola misalnya, itu kan ada yang namanya VAR, ya. VAR atau assistant referee gitu ya. Itu menggunakan dengan lensa juga menangkapnya. Itu sangat detail sekali kan. Nah, itu bagian dari kamera juga. Intinya kamera itu sekarang digunakan fungsi dan kebutuhannya. Oke, kita lanjut ke loop kaca membesar. Nah, ini loop digunakan untuk mengamati benda-benda berukuran kecil sehingga tampak lebih besar. Nah, loop tersebut dari lensa cembung dengan jarak fokus tertentu. Loop ini lihat ya, perhatikan. Biasanya teman-teman hampir semua orang, bukan hampir semua orang ya, hampir semua orang sudah tahu ini ya loop, atau bahkan sudah megang, atau bahkan juga sudah lihat ya. Bahkan biasanya juga ada di lab fisika juga ada ini untuk loop. Pengamatan dengan menggunakan loop itu sangat saat mata berakomodasi maksimum seperti ini. Ini hasil yang bayangan yang didapatkan dari loop ya. Jadi dia diperbesar ya. Seperti ini prosesnya. Saat mata tidak berakomodasi seperti ini berakomodasi maksimum. Oke, untuk loop kita lanjut ke mikroskop. Nah, mikroskop itu juga ya, mikroskop ya. Ini merupakan alat optik juga, jadi digunakan untuk membentuk bayangan yang besar dari benda-benda renik. Renik itu adalah benda-benda mikro ya, seperti bakteri, seperti ini sangat kecil paramecium ya, yang tidak dapat dilihat oleh mata benda renik itu. Terdiri atas dua buah lensa cembung, yaitu lensa objektif dekat dengan objek dan lensa okuler dekat dengan mata. Ini lensa okuler di sini, ini lensa objektif yang ini ya. Ini merupakan mikroskop cahaya ya. Ada juga banyak sekali jenis mikroskop ya, ada mikroskop elektrik, artinya mikro yang sangat detail sekali ya, bahkan bisa melihat yang namanya DNA ya, atau sel. Itu bagian-bagian sel yang sebelumnya kita bahas itu hasil dari penglihatan mikroskop ya. Itu merupakan alat optik. Jadi ini merupakan mikroskop yang paling rendah tingkatannya ya. Apa katakan paling rendah tingkatannya karena memang dia kemampuan untuk melihat objeknya itu terbatas. Oke, ini pembentukan bayangan pada mikroskop. Jadi dia diperbesar seperti ini. Ya. Paham ya, teman-teman? Oke, kita lanjut ke teleskop. Nah, teleskop, apa sih penggunaan teleskop? Itu digunakan untuk mengamati benda yang jaraknya sangat sangat jauh sehingga tampak lebih dekat dan lebih jelas. Misalkan planet, bintang ya. Seperti ketika melihat gerhana matahari atau melihat bulan ya. Ini menggunakan teleskop. Ya, atau ketika terjadinya suatu Ramadan, penetapan tanggal Hijriah, ini menggunakan teleskop. Nah, dia terdiri atas dua buah lensa cembung sebagai lensa objektif dan lensa okuler. Panjang lensa objektif itu kurang dari panjang fokus lensa okuler. Oke. Ada juga periskop. Periskop digunakan untuk mengamati benda-benda yang di permukaan laut, misalnya digunakan oleh kapal selam. Nah, alat optik lainnya itu ada ediskop, memproyeksikan gambar tidak tembus cahaya, ada diaskop, memproyeksikan gambar diapositif, ada overhead projector, proyeksikan gambar tembus cahaya atau transparan, dan proyektor film bioskop. Itu juga merupakan alat-alat optik, teman-teman ya. Nah, sekarang ya. Nah, materinya untuk cahaya dan alat optik ini saja di buku Erlangga. Jadi ini merupakan poin pentingnya saja yang teman-teman harus pahami. Sekarang silahkan teman-teman kerjakan latihan pada buku IPA terpadu SMP kelas 8 jilid 2 halaman 375. Silahkan dikerjakan ya. Ini saja, nanti kita ketemu dengan video selanjutnya. Nanti saya juga akan buat video lagi ya, akan kita coba kupas tuntas. Saya coba akan ambil dari media internet yang lainnya atau dari referensi lainnya. Ini merupakan referensi utama, yaitu dari Erlangga. Makanya saya pastikan di sini teman-teman paham dulu karena teman-teman semua megang buku Erlangga. Oke, cukup sampai di sini pertemuannya. Insya Allah kita ketemu lagi dengan video selanjutnya. Insya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada
kritik dan saran bisa langsung ke saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.